Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah Waalaikumsalam walhamdulillah. Wassalatu wabarakatuh. wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita bisa masuk kembali ke pembelajaran Simla. Malam ini insyaallah ta'ala kita akan belajar pertemuan yang ke-12 tadi ya. Nah, insyaallah. Nah, insyaallah Nah, ya. ke-12. Nah. Yang ke-12 dan insyaallah ta'ala dan alhamdulillah Al-Ustadz Ahmad Robani LC sudah hadir di tengah-tengah kita. Kembali mengingatkan kepada para tulab wa talibat agar kiranya bisa hadir 5 menit sebelum sesi ini dimulai agar kiranya bisa menghemat waktu dan tidak terlalu malam. Baik, karena sudah lewat 7. Silakan Ustadz kepada Al-Ustadz Ahmad Robani LC hafizahullah taala falyatafadhal mashkur Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa usolli wa usallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Barakallahu fikum ikhwani al-muslimin. Saudaraku semua kaum muslimin dimanapun ya berada, yang saat ini berkesempatan atau longgar bahkan berjuang untuk bisa hadir di kelas online ya lewat Zoom ya. Maupun yang saat ini masih berhalangan tidak bisa ikut secara langsung. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, segala puji bagi Allah zat yang memberikan kita kesempatan, kelonggaran, kesehatan. Nah, ini wajib kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, termasuk menambah ilmu. Ya, menuntut ilmu, menambah ilmu, diniati karena Allah, itu bentuk ibadah. Baik, kita sudah masuk kepada langkah ketiga ya, masih langkah ketiga, yaitu pembahasan i'rab, di mana i'rab sudah kita pelajari, sudah dijelaskan bahwa hanya ada 4, dan alhamdulillah i'rab pertama rofa sudah kita lewati. Kemudian malam ini masuk kepada lanjutan dari i'rab nasab, i'rab yang kedua. Kemarin sudah masuk ke i'rab nasab, dan malam ini lanjutannya yaitu pada halaman 23 ya. Halaman 23 masuk kepada masih tanda i'rab ya. Jadi Anda sudah menyampaikan bahwa i'rab hanya membahas 3 ya sebetulnya ya. Kunci dari i'rab pertama membahas posisi, semua i'rab ya. I'rab rafa, nasab, khafad, jazm, 4 i'rab itu membahas pertama posisi, kemudian yang kedua tanda i'rab, yang ketiga tempat ya, tempat i'rab. Jadi kenapa tanda itu berbeda ya? Tanda utama misalkan kenapa bisa dhamma, bisa fathah, bisa kasrah, bisa sukun, itu karena tempatnya berbeda. Ya, seperti kalau rofa dengan tanda dhamma, misalkan salah satu tempatnya isim mufrad, misalkan ya. Kemudian i'rab nasab dengan tanda fathah, di antaranya sudah kita pelajari kemarin, tempatnya juga isim mufrad, gitu ya. Isim mufrad kalau nasab dia dengan fathah. Jadi hanya 3 aja. Posisi i'rab nasab, dia jadi apa? Kenapa nasabnya itu, kenapa dia nasab? Posisinya jadi apa? Misalkan nasab jadi maf'ul, misalkan kan harus nasab. Maka tanda nasabnya dengan apa? Gitu. Nah, dengan fathah misalkan. Kenapa dengan fathah? Karena isim mufrad misalkan ya. Ya, kemarin sudah masuk pada tempat tanda i'rab nasab dengan tanda fathah. Ya, yang pertama kemarin.
yaitu isim mufrad, kemudian jamak taksir, kemudian fi'il mudhari' yang akhir yang dimasuki amil nasab. Itu kemarin sampai di situ ya. Kemudian kita lanjutkan malam ini tempat i'rab nasab dengan tanda alif ya. Nah, saya akan ditemani, nah insya Allah ditemani, coba yang hadir siapa aja. Ustadz Abu Rifki tadi sudah ya, apa itu namanya? Idin tidak masuk ya. Di sini ada Ustadz Alwi, ada Ustadz Shibron ya. Alhamdulillah. Kemudian Ustadz Jaijidan, man hada Ustadz Jaijidan, mewujud. Ini mewujud ini, Jaijidan ini. Mewujud. Mewujud Ustaz. Ustadz, antum pengen nyoba bersama saya nyampaikan program Simla ini supaya ada ini ya, supaya terbagi. Kalau masih berbahasa Indonesia, Ustaz. Kenapa? Belum siap ya? Jika cek Ustadz Sibron Palembang, alhamdulillah hadir ya. Ustadz Sibron sudah 2 kali apa sekali pada saya. Ustadz Roni Saputra kok nggak hadir lagi ya? Mungkin yang berdekatan bisa disenggol ya. Ustadz Roni bisa hadir. Tapi Ustadz Peter, Alwi Peter. Ustadz Alwi siap? Coba Ustadz Alwi dulu bersama saya. Siap Ustaz. Nah, betul. Nanti Ustadz Sibron insya Allah gantian ya. Iya. Baik, langsung ke yang tengah Ustaz, tempat i'rab nasab dengan tanda alif. Oh, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Tempat i'rab nasab dengan tanda alif. 1 isim 6. Contoh ihtarim akhoka. Nah, jadi, tahan dulu Ustaz. Iya. Isim 6, insya Allah sudah ingat ya. Bahkan di Anwa'ul Usul, itu dijelaskan ya, mulai dari abuka, akhuka, dan seterusnya. Kemudian saat nasab, saat itu ya, kita contohkan abaka, ganti alif ya. Tadinya abuka menjadi abaka, akhoka, dan seterusnya. Kalau masih ingat ya. Dan kemarin juga di i'rab rafa dia dengan waw, kemarin sudah dibahas isim 6 ya. Di i'rab nasab dibahas lagi isim 6 ya. Isim 6 itu tanda nasabnya dengan alif ya. Dengan alif. Kalau masih ingat di Anwa'ul Usul pelajaran saat itu kalau isim 6 ketika rafa dengan waw gitu ya. Kemarin sudah dibahas ya. Kemudian sekarang di i'rab nasab waktu itu ya Anda sampaikan ketika nasab gitu ya. Ketika nasab isim 6 itu dengan alif. Ya ini sekarang ini. Ya, masuk kepada isim 6 pada saat pada saat nasab. Hanya di satu tempat ini ya. I'rab nasab dengan tanda alif hanya ada pada isim 6. Ya. Isim lain tidak gitu ya. Jadi gampang atau mudah mengingatnya ya. Kalau isim 6 ketika dia nasab dengan alif. Kalau rofa kemarin dengan waw ya. Baik. Jadi apa yang sudah Anda sampaikan bahwa usul dan anwaul usul itu sebagai bahan baku. I'rab itu yang mengolah. Jadi i'rab ini mengolah dalam i'rab nasab pertama yang diolah isim 6 ya. Isim 6. Ketika dia nasab maka tandanya dengan alif ya. Maka dengan alif. Ya. Tinggal nanti melihat posisinya jadi apa. Nanti sebentar lagi ada posisi i'rab nasab ya. Betul Ustaz. Tempat i'rab nasab dengan tanda kasroh. 1 jamak muannas salim. Contoh khalaqallahu samawati. Tahan Ustaz. Ini yang kedua ya. Yang apa namanya? Selanjutnya ya, bukan yang kedua ya. Selanjutnya tempat i'rab nasab dengan tanda kasroh.
harkat kasroh. Ya, biasanya ya yang sudah disampaikan, i'rab nasab itu tanda utama dengan fathah. I'rab khafat nanti tanda utama dengan kasroh. Nah, di sini di i'rab nasab, ya, di i'rab nasab ada yang tanda nasabnya dengan kasroh. Itu juga hanya di satu tempat, yaitu jamak muannas salim. Ini juga sudah dibahas ya di Anwaul Usul, apa itu jamak muannas salim. Jadi jamak muannas salim ketika dia nasab, dia dengan kasroh. Nggak bisa dengan fathah, itu sudah kaidah ya. Sudah kaidah. Contohnya di sini as-samawati. As-samawati. Ini yang dimaksud atau yang disebut jamak muannas salim ya. Yaitu jamak yang berakhiran alif dan ta di situ ya. Insya Allah Ustadz Alwi ingat ya, jamak muannas salim itu jamak yang menambah alif dan ta pada isim mufrad. Atau contoh lain, ra'aitu al-hindati. Ra'aitu al-hindati. Melihat aku al-hindati pada beberapa hindun ya. Mufradnya al-hindu ya, atau ya al-hindu. Kemudian dibuat jamak menambah alif dan ta al-hindati di sini. Ra'aitu bisa ditulis ya, ra'aitu al-hindati. Jadi kasroh dia. Jadi al-hindat dia posisinya nasab aslinya, jadi maf'ul ya. Jadi maf'ul nanti itu i'rabnya nasab. Posisi salah satu posisi yang beri-i'rab nasab itu maf'ul. Ya, seperti di sini as-samawati itu ya maf'ul itu. Khalaqa telah menciptakan siapa Allah, siapa Allah jalla jalalu as-samawati pada beberapa langit. Beberapa langit. Jadi yang diciptakan atau maf'ulnya sekarang as-samawat. Nah, yang maf'ul itu adalah salah satu posisi yang beri-i'rab nasab. Nah, yang menempati maf'ul saat ini adalah jamak muannas salim. Maka kaidahnya ketika jamak muannas salim menempati i'rab nasab, maka dia beri-i'rab nasab. Tanda nasabnya dengan apa? Dengan fathah, dengan kasroh ya. Afan ya. Dengan kasroh. Hanya satu ini. Jadi tanda i'rab nasab dengan kasroh itu hanya di jamak muannas salim. Nah, begitu. Hanya ini yang dibahas i'rab ya. Posisi, kemudian tanda, kemudian tempat. Ya. Karena tempatnya di sini sekarang jamak muannas salim, maka tanda nasabnya dengan kasroh. Ya. Posisinya jadi maf'ul. Maf'ul itu harus beri-i'rab nasab. Ya. Itu sudah kaidah. Sudah kaidah ya. Tafadhol Ustaz. Berikutnya tempat i'rab nasab dengan tanda ya. 1. Jamak mudzakkar salim. Contoh as'aftul musabina. Yang kedua isim tasniyah. Contoh ishtaraitu kitabaini. Tahan Ustaz. Nah, ini dua tempat ya. Tanda i'rab nasab dengan ya, huruf ya. Huruf ya. Itu ada di jamak mudzakkar salim ya. Di jamak mudzakkar salim. Yang sebelumnya di i'rab rafa, jamak mudzakkar salim dia dengan waw. Dengan waw ya, tanda rafa'nya dengan waw. Lah ketika dia nasab, jamak mudzakkar salim itu nasab, maka dia dengan ya. As'aftu menolong aku al-musabina pada beberapa orang yang tertimpa musibah. Yang terkena musibah. Jadi al-musabin ini posisinya jadi maf'ul. Maf'ul harus nasab. Lah yang menempati maf'ul sekarang jamak mudzakkar salim. Maka kaidahnya tanda nasabnya dengan ya. Ya antara ba dan nun ya, al-musabin. Antara ba dan nun itu sebagai tanda i'rab nasab. Kemudian yang kedua isim tasniyah. Sudah ma'ruf ini ya, mufrad tasniyah jamak gitu ya. Isim tasniyah berarti makna dua. Makna dua. Jadi yang kemarin pada saat rofa isim tasniyah dengan alif. Ya sekarang saat nasab dia dengan ya. Dengan ya, itu. Cara menghafalnya begitu ya. Ketika rofa isim tasniyah dengan alif. Kemudian sekarang ketika nasab dia dengan ya. Contoh ishtaraitu kitabaini. Ishtara itu membeli aku kitabaini pada dua kitab.
Ya, kitabaini pada dua kitab. Kitabain ini adalah isim tasnya. Isim bermakna dua. Posisinya jadi maf'ul. Ishtara itu telah membeli aku. Kitabaini pada dua kitab. Ya, pada dua yang dibeli apa? Kitab. Maka dia posisinya maf'ul, yang dibeli. Maf'ul itu yang dikerjakan ya. Sekarang kata kerjanya membeli berarti yang dibeli. Ya, dua kitab. Nah, posisinya jadi maf'ul itu maf'ul harus nasab ya irobnya. Yang menempati atau tempatnya isim tasnya. Tandanya dengan apa? Dengan ya. Yaitu ya antara ba dan nun juga di situ. Kita baini. Ba dan antara ba dan nun. Ya-nya itu ya. Tafadhol Ustaz. Berikutnya tempat i'rab nasab dengan tanda hadfun nun. Satu, fi'il 5 atau 7. Contoh, lan tanjahu ma'al kasali. Nah, Semua penjelasan tanda dan tempat i'rab nasab ini diambil dari 43. Nomor 43 itu bawahnya Ustaz. atas hilatun Nahwiyah. nahwiyah syarhi matan al-jurumiyah Ya. halaman 34 sampai 41. Ya. Tahan Ustaz. Jadi lantan jahu di situ kurang alif ya. Tanjahu tambahi alif yang punya kitab. Lantan jahu ada alif setelahnya waw ya. Lantan jahu ma'al kasali. Al kasali. Kemarin sudah sangat jelas fi'il 5 atau 7 itu apa dan insya Allah sudah hafal. Jadi tanjahu itu aslinya ini ada nunnya ya. Ketika rofa ya kemarin di i'rab rofa fi'il 5 atau 7 dengan nun. Dengan tetapnya nun atau dengan nun ada nunnya ya. Tanjahuna aslinya. Jadi fi'il mudhari itu harus rofa. I'rab asli fi'il mudhari rofa. Maka harusnya ada nun gitu ya. Lah kenapa di sini nunnya hilang? Hadfun nun ya. Menghilangkan nun. Karena di sini ada lan. Lan ini kemarin ya kaidahnya fi'il mudhari itu harus rofa kecuali kemasukan al-mansubat. Beberapa yang menasabkan fi'il mudhari termasuk lan ini. Lan ini amil yang menasabkan fi'il mudhari. Jadi fi'il mudhari ketika masuk amil nasab di antaranya lan ini maka dia harus nasab i'rabnya. Nah, tanda nasabnya dengan apa? Membuang nun. Ya, karena ini fi'il mudhari yang 5 atau 7, maka ketika masuk lan amil nasab, maka fi'il mudhari jadi nasab. Tanda nasabnya dengan apa? Hadfun nun. Membuang nun ya, maka hilang nunnya itu. Lan tanjahu ma'al kasal. Tidak akan beruntung kalian ma'al kasal bersama males-malesan ya. Males-malesan. Ya, dengan ilmu ya ada beberapa yang menjadikan seseorang tidak mampu mendapatkan ilmu ya. Yang pertama itu karena malas tadi ya, malas-malesan. Yang kedua karena meremehkan, remeh. Ya, bisa jadi kan malas karena memang benar-benar malas gitu. Kalau remeh ya ada malasnya juga. Remeh terus malas. Terus yang paling bahaya karena kesombongan. Nah, itu ya. Karena sombongan. Jadi menuntut ilmu itu ilmu itu benar-benar memang lillah karena Allah, menyampaikan maupun belajar itu harus lillah karena Allah. Karena ini urusan ibadah yang kalau tidak ada karena Allah bukan jadi ibadah akhirnya. Tapi sirkul asgor ya. Taib mana tadi? Lan tanjahu. Ya, tanjahu. Jadi tanjahu di sini fi'il 5 atau 7 karena masuknya lan maka dia menghilangkan nun ya. Hadfun nun. Taib. Alhamdulillah tanda-tanda dan tempat sudah disampaikan. Begitu juga di rofa kemarin tanda ya. Tanda, tempat, dan posisi sudah disebutkan. Nah, di i'rab nasab sekarang masih pada tanda dan tempat ya. Tanda i'rab nasab tempatnya di mana?
dengan tanda fathah gitu ya. Tanda i'rab nasab dengan fathah di mana tempatnya, dengan alif di mana, dengan ya di mana, dengan hadfun nun di mana, tinggal begitu. Nah, gitu ya. Insyaallah sahal ya, insyaallah. Tafadhal Ustaz. Berikutnya mansubatu al-asma'i. Beberapa. Oh iya ya. Bentar, nanti di mana nanti ya. Isim yang dinasobkan ada 15. Satu, maf'ul bih, maf'ulun bih. Contoh, darbul lafso. Darabatu Dorobatul lafso. al-lissa. Al-lissa. Ustaz. Do, Al-lassa wal-lissa. kalau dia Maknanya itu perampok ya. Perampok. Al-lissa atau al-lassa ya. Perampok. Taib, tahan dulu Ustaz. Nah, mansubatul asma di sini beberapa posisi ya. Beberapa posisi yang beri'rab nasab, al-asma'i beberapa isim. Jadi ya karena i'rab nasab punyanya isim dan punyanya fi'il. Kemarin kan? Jadi i'rab rafa itu punyanya isim dan fi'il. Nah, maka termasuk kemarin ya di i'rab rafa fi'il dan isim dibahas ya. Kemudian i'rab nasab juga sama. Punya isim, punya fi'il. Tapi di sini diawali dari uh, posisi i'rab nasab yang ditempati oleh isim gitu lah. Jadi posisi-posisi ini yang menempati adalah isim ya, isim. Nah, begitu. Jadi sekarang masuk pada posisi-posisi yang beri i'rab nasab ya, beri i'rab nasab. Nah, di situ ada 15 ya, 15 posisi yang beri i'rab nasab. Ya. Yang pertama maf'ul bih. Ini yang sering kita sebut ya, yang disebut-sebut tadi, maf'ul. Jadi posisi pertama secara kaidah yang beri-i'rab nasab itu adalah maf'ul bih. Artinya kalau posisi maf'ul bih itu i'rabnya harus nasab. Itu kaidahnya udah begitu ya. Nah, contoh as'aftu mana tadi? As'aftu lagi. Darabatu al-lissa. Darabatu al-lissa. Darabatu telah memukul aku al-lissa pada perampok. Ya, al-lissa pada perampok. Nah, al-lissa sekarang posisi dia i'rab nasab karena dia maf'ul bih. Karena maf'ul bih ya. Lafat al-lissa. Nah, karena dia maf'ul bih posisinya telah memukul aku. Siapa yang dipukul? Al-lissa perampok. Ya, jadi yang kena pukulan ini al-lis namanya maf'ul dalam tata bahasa Arab ya. Ada fi'il, ini maf'ul ini memang gandengannya fi'il, fa'il, kadang sampai maf'ul. Ya, kadangkala dia cukup fi'il fa'il. Ya, gitu ya. Nah, di sini fi'il fa'il dan butuh maf'ul ya, perlu maf'ul. Darabatu telah memukul aku al-lissa pada perampok. Ya, al-lissa. Gak bisa al-lissu atau al-lissi gak bisa. Nah, jadi sopnya harus fathah. Kenapa? Dia posisinya sekarang maf'ul. Maf'ul itu harus nasab. Ya. Sekarang kita lihat tanda nasabnya dengan apa? Dengan fathah. Ya, nggak bisa di dhamma atau di kasrah nggak bisa. Kenapa? Karena isi mufrad ya. Kaidahnya sudah lewat tadi. Isi mufrad ketika nasab dia tandanya dengan fathah. Al-lissa ini isi mufrad. Ya, jadi al-lissa ini jelas isim. Kalau dikembalikan ke usul, al-lissa itu isim fil apa huruf? Isim. Kenapa? Karena ada al. Sama ya. Kemudian al-lis menunjukkan benda, dia perampok, gitu kan? Dari makna. Kemudian anwaul usul, masukkan anwaul usul, dia isim apa? Ya, isim apa? Dia isim mufrad, gitu ya. Kemudian masuk ke i'rab, al-lissa posisinya jadi apa? Nah, posisinya jadi apa? Dia jadi maf'ul. Nah, i'rabnya maf'ul, i'rabnya maf'ul nasab ya, kaidahnya ini. Nah, maf'ul itu i'rabnya nasab. Tanda nasabnya dengan apa? Dengan fathah. Kenapa dengan fathah? Ya, karena isim mufrad. Ya, tadi kaidahnya ya.
Jadi isim mufrad ketika dia menempati i'rab nasab, contohnya jadi maf'ul ini, maka tanda nasabnya dengan fathah. Nah, istamir Ustaz, tafadhol. Yang kedua, maf'ul mutlaq. Al-maf'ul al-mutlaq. Al-lafzi wafaqa lafzuhu lafzu fi'lihi. Contoh, qataltu su'bana qatlan. Nah, tahan. Oh, terus. Teruskan. Al-ma'nawi ma wafaqa lafzuhu ma'na amilihi duna lafzihi. Contoh, jalastu qu'udan. Baik. Ada ralatan di situ makna amilihi. Itu kurang alif, Ustaz. Makna amilihi. Yang al-maknawi. Ma wafaqa lafduhu makna amilihi duna lafdihi. Kurang alif. Amilihi. Nah, jadi yang kedua di sini yang mempunyai i'rab nasab itu adalah maf'ul mutlak namanya. Maf'ul mutlak ini dari masdar ya. Jadi dari masdar. Maf'ulnya itu dari masdar fi'il yang ada di kalimat itu, di kalam itu ya. Nah, contohnya qataltu as-su'bana qatlan. Ya. As-su'bana qatlan. Yang kita jadikan contoh ya lafdi dulu ya. Yang lafdi. Jadi qatlan ini masdar dari qatala ya. Dari qataltu. Jadi kalimat atau kalam di sini qataltu as-su'bana qatlan. Qataltu telah membunuh aku as-su'bana pada ular qatlan dengan ya kalau bahasa Indonesia, bahasa kita itu biasa kalau ana yang memaknainya dengan ya supaya mantap gitu ya. Qatlan dengan sungguh ya, dengan sungguh membunuh ya. Benar-benar dibunuh gitu kan. Nah, jadi qatala itu fi'il madhi ya. Qataltu ini di urutan ke-13 ya. Qataltu qatalna nantinya. Jadi fa'ilnya berupa domir ana. Qataltu telah membunuh aku. Aslinya qatala ya, qatala. Lah qatlan itu dari fi'il madhi qatala. Qatala yaqtulu qatlan ya. Pelajaran isi masdar, ya. Qatlan ini isi masdar ya aslinya. Jadi kalau maf'ul dari isi masdar, masdar dari fi'il yang ada di kalimat itu maka disebut maf'ul mutlak ya. Disebut maf'ul mutlak. Jadi qataltu as-su'bana qatlan. Jadi posisi qatlan saat ini menjadi maf'ul. Nah, karena qatlan ini dari masdar qatala ya, sama dengan fi'il yang ada di kalam ini maka disebut maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Ya, qatlan. Maf'ul mutlak sama i'rabnya harus nasab ya. Nah, kemudian sini qatlan ini ya yang dimaksud ya. Jadi qatlan ini isim ya. Tanda isim kalau kembalikan ke usul qatlan kenapa isim ya? Karena dia tanwin. Pertama itu. Kemudian yang kedua masdar, isim masdar ya. Kata dasar. Kemudian posisinya sekarang kalau masuk i'rab ya. Jadi isim masdar dan masuk mufrad juga ya. Qatlan ini kalau dilihat dari sisi mufrad tasnia jama dia masuk mufrad qatlan. Sekarang masuk ke i'rab. Masuk ke i'rab. Posisinya jadi maf'ul. Disebut maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu harus dia nasab. Tanda nasabnya dengan apa? Dengan fathah qatlan. Ya, dengan fathah. Fathah pennya itu. Fathah ya. Kenapa dengan fathah? Karena isi mufrad. Karena isi mufrad. Nah, situ. Seperti itu ngi'rab ya. Itu ngi'rab. Jadi supaya mudah dari usul, kemudian anal usul, kemudian masuk ke i'rab ini yang mengolah. Jadi i'rab itu posisinya jadi apa? Oh, ternyata qatlan jadi maf'ul mutlak. Ada. Kemudian maf'ul mutlak i'rabnya nasab. Lah yang menempati maf'ul mutlak ini oh ternyata isi mufrad gitu ya. Qatlan ini isi mufrad. Nah, tanda nasabnya dengan apa? Dengan fathah.
Jadi untuk mengharkati huruf terakhir harus fathah, harus kotlan, nggak bisa kotlun atau kotlin, nggak bisa, harus kotlan. Ya, begitu. Maka sudah mulai insya Allah sudah mulai paham bahwa nausorob itu kuncinya di i'rab ini. Dan kunci untuk mengharkati huruf terakhir dari setiap lafaz. Dari setiap lafaz ya. Setiap lafaz contohnya dalam kalimat ini ya, qataltu as-su'bana qatlan. Qatlan ini huruf terakhirnya ini mau saya harkati apa? Sederhananya begitu. Qatlan ini saya harkati apa? Dhamma atau fathah apa kasrah? Oh ternyata isim mufrad. Posisinya jadi maf'ul mutlak. Dia harus nasab. Tanda nasabnya dengan apa ya? Oh isim mufrad itu dengan fathah. Mudah sekali. Ya, sahal insya Allah. Sahal dan insya Allah kalau sudah mahir jiddan ya. Dan ini yang penting ya. Jadi mengharkati huruf terakhir itu yang harus belajar ininya, i'rabnya ya, harus belajar nahwunya. Ya, harus belajar nahwunya. Baik. Ini disebut lafdi karena apa? Lafdi itu wafaqa lafduhu lafdha fi'lihi. Jadi wafaqa mencocoki lafduhu lafadznya maf'ul mutlak. Kembali ke maf'ul mutlak punya lafdha fi'lihi pada lafadz fi'ilnya maf'ul mutlak. Ya. Qatlan di sini maf'ul mutlak, lafadznya persis sama dengan fi'ilnya ya, qatala. Qatala, lafadz qatala. Maka disebut lafdi. Kemudian yang maknawi ma wafaqa lafduhu makna amilihi. Jadi maf'ul mutlak maknawi itu lafadz maf'ul mutlaknya itu mencocoki makna dari pelakunya. Ya, makna dari pelakunya, makna dari fi'ilnya. Jelasnya gitu ya. Makna dari fi'ilnya. Hanya maknanya saja yang sama. Duna lafdihi, selain lafadznya. Lafadznya beda. Contoh jalastu qu'udan ya. Maf'ul mutlaknya qu'udan. Qu'udan ini yang disebut maf'ul mutlak ya. Dia lafadznya qu'udan ya. Jadi yang mencocok lafadz qu'udan itu mencocoki hanya makna pada fi'il dari jalastu. Ya. Maknanya sama, qu'udan itu duduk ya. Jalastu telah duduk aku, jalasa ya duduk. Jalastu telah duduk aku, qu'udan dengan sungguh duduk gitu ya. Dengan sungguh duduk. Jadi jalasa itu maknanya duduk. Ya. Qu'udan sama duduk ya. Nah, tapi lafadz qu'udan ya, lafadz qu'udan lafadz maf'ul mutlak qu'udan di sini mencocoki hanya makna dari jalasa. Sedangkan lafadznya beda ya. Jadi jalasa itu maknanya duduk ya. Kemudian qu'udan juga maknanya duduk. Karena makna saja yang sama, beda lafadz, maka disebut maf'ul mutlak maknawi. Wadah insyaallah. Fadhal Ustaz. Berikutnya nomor 3, maf'ul fi, maf'ulun fi. Pertama dzaraf makan, dzarful makani. Contoh shallaitu khalfal maqami. Kedua dzaraf zaman, dzarfuz zamani. Contohnya sumtu syahran. Nah, tahan Ustaz. Jadi ada juga jenis juga maf'ul fi di sini ya. Yang ketiga maf'ul sama i'rabnya nasab dia. Ya, i'rabnya nasab. Tapi ini maf'ul fihi, maf'ulnya di sini dari dzaraf makan atau dzaraf zaman. Yang mana sudah kita tahu dalam anwa'ul usul, dzaraf makan itu adalah wa ismul makal al-mansub bi taqdiri fi. Ya, sama dengan dzaraf zaman ya. Wa ismuz zaman al-mansub bi taqdiri fi. Begitu. Yang sudah kita pelajari. Jadi dzaraf makan atau dzaraf zaman itu adalah dzaraf, itu adalah isim ya. Isim makan atau isim zaman yang dikira-kira di dalamnya itu ada fi gitu, di atau di dalam. Jadi kalau maf'ulnya itu dari dzaraf,
mau makan atau zaman itu disebut maf'ul fi. Maf'ul fi. Jadi maf'ul fi itu adalah maf'ul yang dari dorof makan atau dorof zaman. Contohnya dorof makan tadi, sholaitu khalfal maqami. Atau contoh juga sholaitu khalfal imami. Sholaitu sholat aku, telah sholat aku khalfal maqami, di belakang makom. Ya. Nah, yang dimaksud ya makom Ibrahim misalkan ya. Pada saat setelah tawaf ya. Sholaitu khalfal maqam. Ya. Telah sholat aku khalfal maqam, di belakang makom. Makom Ibrahim ya. Jangan dimaknai makam. Ya. Kalau makam beda. Ya. Gitu. Jadi sholaitu khalfal maqam. Yang dimaksud makom Ibrahim. Atau sholaitu khalfal imam. Telah sholat aku khalfal imam, di belakangnya imam, gitu ya, di belakang imam. Khalfa di sini menunjukkan tempat. Ya. Nah, dalam kaidah bahasa Arab disebut dorof ya, dorful makan. Lah posisinya sekarang jadi maf'ul, nah, disebutlah maf'ul fi. Jadi maf'ul yang maf'ul yang dibuat atau dari dorof makan atau dorof zaman. Contoh yang dorof zaman sumtu sahron. Ini diganti aja supaya lebih jelas ya. Sahron diganti yaumal khomis misalkan ya. Yaumal khomis. Nah, sumtu yaumal khomis. Nah, sumtu yaumal khomis. Sumtu telah berpuasa aku yaumal khomis. Insya Allah bisa nulis ya. Yaumal khomis. Alif lam kha mim ya sin. Al khomis. Yaumal khomis. Nah, telah berpuasa aku yaumal khomis, di hari Kamis, gitu ya. Dorof makan yang tadi sholaitu khalfal imam atau khalfal makom. Khalfa itu ya lafadznya khalfa. Lafadz khalfa itu nggak bisa khalfu atau khalfi, nggak bisa, harus khalfa karena dia posisinya maf'ul fi. Ya, maf'ul fi. Maf'ul fi sama i'rabnya harus nasab. Ya. Tanda nasabnya dengan fathah di sini khalfa. Kenapa? Karena dia kalau dilihat dari sisi mufradnya itu dia isi mufrad. Maka tanda nasabnya dengan fathah ya. Sama dengan sumtu yaumal khamis ya. Yauma ya, lafadznya yauma ya. Itu yang disebut dorob zaman. Ya. Ya, posisinya jadi maf'ul karena dari dorob zaman namanya maf'ul fi. Maf'ul fi dan i'rabnya harus nasab. Maf'ul fi i'rabnya nasab. Tanda nasabnya dengan fathah karena isi mufrad ya. Dilihat dari sisi isi mufradnya. Yaumal khamis. Yauma. Ya, baik. Insyaallah sahal insyaallah. Ini hanya penyebutan saja ya. Posisinya sama-sama maf'ul. Nah, berbeda nama karena memang yang menempati itu seperti tadi ya masdar gitu ya. Dari masdar maka maf'ul mutlak. Dari dorof maka maf'ul fi gitu kan. Nah, berbeda nama aja. Tapi semuanya sama, posisinya maf'ul. Baik, tafadhol Ustaz. Yang keempat, maf'ul min ajli. Maf'ulun min ajlihi. Contoh, safartu talban lil ilmi. Tolaban. Tolab. Safartu tolaban lil ilmi. Hasan. Ya, ada jenis juga maf'ul namanya maf'ul min ajli ya. Maf'ul min ajli ini kalau pengertian secara pengertian ya bisa ditulis al ismul mansub alladhi yuzkaru bayanan li sababi wuqu'il fi'li ya. Maf'ul min ajli itu adalah maf'ul yaitu berupa isim ya. Berupa isim yang nasab, i'rabnya nasab, al-mansub, alladhi yuzkaru bayanan li sababi wuqu'il fi'li. Disebut, jadi isim maf'ul min ajli ini disebut sebagai penjelasan, bayanan li sababi wuqu'il fi'li,
karena sebab terjadinya ya, pekerjaan ya. Contohnya safartu tolaban lil ilmi. Ya, di sini ada tolaban. Ini yang dimaksud maf'ul min ajli ya. Maf'ul min ajli. Jadi tolaban di sini posisinya maf'ul min ajli. Safartu telah bepergian aku tolaban karena mencari lil ilmi ilmu ya. Lil ilmi ilmu. Jadi lafadz tolaban ini yang disebut maf'ul min ajli. Karena apa? Tolaban ini sebagai bayan ya. Sebagai bayan, sebagai penjelas kenapa saya bepergian, kenapa saya safartu. Ya. Penjelasnya tolaban. Jadi maf'ul min ajli itu menjadi bayan ya. Menjadi penjelasan bagi terjadinya pekerjaan di sini, yaitu lil ilmi. Jadi saya bepergian itu untuk ilmu, mencari ilmu. Nah, bukan mencari fulus ya, tapi mencari ilmu, gitu kan. Jadi diperjelas dengan lafadz tolaban. Jadi fungsi sekaligus fungsi ya. Maf'ul min ajli itu sebagai menjelaskan sebab terjadinya pekerjaan di sini ya, di kalam ini. Safartu tolaban lil ilmi. Saya bepergian itu karena mencari ilmu, gitu ya. Tafadhol Ustaz. Nomor 5, maf'ul ma'ah. Maf'ulun ma'ahu. Contoh, ana sairun wanila. Wanila ya. Wanila, nah. Asal wanila. Nah, ini maf'ul ma'ah ya. Sama maf'ul ma'ah di sini gampangnya itu ada waw itu. Wanila, wanila itu ada wawnya, itu namanya waw ma'ah. Nah, ini apa namanya? Agak beda ya. Nah, gampang ditandai. Jadi kalau posisinya maf'ul, kemudian di situ ada waw sebelumnya dan bermakna ma'a, bersama atau beserta ya. Pokoknya itu maknanya beserta atau bersama. Disebut maf'ul ma'a. Apa namanya? Waw ma'a ya. Waw ma'a. Maka di situ maf'ul ma'a. Yang kaidahnya begitu. Jadi apa itu tanda, salah satu tanda yang paling bisa ditandai dia posisi maf'ul, kemudian ada waw ma'a di situ. Ada waw yang bermakna beserta atau bersama. Baik. Jadi wan naila, lafat an naila sekarang itu maf'ul, namanya maf'ul ma'a. Maf'ul dari apa di sini? Dari isim fa'il ya. Di sini tidak ada fi'il fa'il, tapi ada apa namanya? Isim fa'il di sini. Ana utawi ingsun, utawi saya, sairun iku sairun orang yang berjalan, wan naila bersama atau bersama beserta sungai Nil. Maksudnya ya dianya yang berjalan di pinggir sungai Nil gitu ya. Bahasanya aja. Jadi an-naila sekarang maf'ul ma'an. Posisinya maf'ul tapi di situ ada waw ma'a. Maka disebut maf'ul ma'an. Contoh lain ja'al amiru, bisa ditulis ya. Ja'al amiru, ja'a telah datang siapa al amiru amir, wal jaisha dan jaish. Wal jaisha dan pasukan ya, atau bersama ya. Afwan, wawnya bermakna bersama atau beserta, bukan dan ya. Dalam bahasa kita, ja telah datang siapa al-amiru amir, ya, wal jaisha bersama bala tentara. Jadi al-jaish nggak bisa al-jaishu al-jaisi, nggak bisa al-jaisha karena posisinya maf'ul dia. Ya, maf'ul dan di situ ada waw ma'ah maka disebut maf'ul ma'ah. I'rabnya sama nasab ya. Maf'ul ma'ah nasab. Tafadhol Ustaz. Berikutnya nomor 6, munada. Al-munada. Isim yang dipanggil menggunakan huruf-huruf nida. Huruf nida menggantikan posisi ad'u supaya ringkas. Contoh, ya Zaidu, yang aslinya ad'u Zaidan. Nah, tahan dulu.
Jadi munada ini isim yang dipanggil, yaitu isim setelahnya ya nida namanya ya, ya panggilan. Jadi ya di sini ini namanya huruf ya, huruf nida namanya. Jadi ya itu huruf. Maknanya kalau bahasa kita wahai. Wahai. Ya mau dimaknai apa terserah ya, sesuai bahasanya. Kalau lain daerah bisa jadi ada juga hai gitu ya. Ya Zaidu, hai Zaid. Nah, atau wahai atau tafadhol ya. Ya, yang jelas ada ya panggilan di sini namanya ya nida. Ya itu ya huruf ya, kemudian nida itu panggilan. Ya nida, ya untuk memanggil. Kemudian isim setelahnya berarti isim yang dipanggil ya. Contohnya di sini Zaidu. Ya Zaidu. Ini isim. Zaidu isim. Jelas ya. Nah, dari sisi apa tuh tanda tanda lafat dia nggak kelihatan ya Zaidu. Tapi dari makna dia kelihatan Zaid ya, menunjukkan orang. Jadi Zaidu ini yang disebut munada. Jadi munada itu adalah isim yang dipanggil menggunakan huruf panggilan, huruf-huruf nida ya, huruf-huruf panggilan. Yaitu huruf nida di sini menggantikan lafadz ada'u ya, posisi ada'u. Aslinya ada'u. Ada'u itu fil mudhari', ada'u memanggil aku, ya, berarti sedang ya, sedang memanggil aku Zaidan pada Zaid. Aslinya begitu ya. Jadi ya Zaidu itu aslinya ada'u Zaidan. Nah, supaya ringkas, cukup memakai ya nida namanya. Ya, atau huruf nida. Ya Zaidu. Ya Zaidu, di sini tidak tanwin, ada kaidahnya nanti ya penjelasannya. Jadi semua isim yang dipanggil dengan huruf-huruf nida namanya munada. Munada ya. Jadi munada itu adalah isim, bukan fi'il, bukan huruf ya. Jadi yang menempati munada itu isim dan i'rabnya harus nasab. Harus nasab dengan beberapa syarat yang nanti akan dibahas ya. Tafadhol Ustaz. Huruf nida ada 8. Ya, haya, haya, ha, A panjang A. ha, ai, wa. Nah, kalau dibaca contoh seperti Zaid ya. Kalau yang pertama ya Zaidu. Kalau yang kedua ayah Zaidu. Kemudian yang ketiga haya Zaidu. Nah, haya bisa ya haya Zaidu. Atau yang keempat a Zaidu. Nah, kemudian yang kelima a Zaidu. Yang keenam ai Zaidu. Yang ketujuh ai Zaidu. Gitu ya. Yang terakhir wa Zaidu. Wa Zaidu. Itu contohnya dalam contoh ya. Itu ada fungsinya masing-masing ya. Ya. Tapi di sini tidak disampaikan ya, terlalu panjang nantinya. Jadi bisa dibuka sendiri rujukannya ya. Rujukannya atas silat ya. Atas silat. Halaman jadi munada itu atas silat sama dengan tadi. Atas silat An-Nahwiyah Syarah Al-Jurmiyah halaman untuk munada 207 ya. 207. Tafadhol Ustaz. Munada ada 5 macam. 1. Mufrad alam, ma laysa mudhafan wala syabihan bil mudhafi. Nahwu ya Zaidu, ya Zaiduna. Nah, San. Jadi pertama munada di sini isim yang dipanggil itu ada 5 ya, 5 macam. Yang pertama mufrad alam. Mufrad alam ini mufrad itu dia yang dimaksud adalah satu lafadz ya. Tidak hanya isim mufrad. Boleh tasnya, boleh jamak ya. Maksudnya ini mufrad ini maksudnya satu kata, satu lafadz. Alam nama ya. Jadi ma laisa mudhafan yang dimaksud mufrad itu ma laisa ma apa-apa laisa yang tidak ada mudhafan iku mudhafan mudhaf. Jadi maksudnya munadanya itu tidak mudhaf.
wala syabihan bil mudhaf, dan tidak syabih serupa dengan mudhaf, dan mudhaf ilaih ya. Nah, artinya di sini mufrad ini hanya satu lafaz. Kalau mudhaf minimal dua lafaz, atau syabih bil mudhaf sama dua lafaz ya. Begitu. Contohnya ya zaidu. Ya zaidu. Yang tadi seperti tadi ya. Zaidu di sini satu lafaz ya. Kebetulan isi mufrad. Kemudian yang kedua ya zaiduna. Ya zaiduna. Ini juga mufrad, maksudnya satu lafaz. Nah, dari jamak mudzakkar salim. Zaiduna jamak mudzakkar salim. Zaidun itu bukan isi mufrad, tapi jamak mudzakkar salim. Nah, karena dia satu lafaz zaidun, di sini disebut mufrad alam. Alamnya di mana? Zaid. Zaid itu isim alam ya, masuk nama. Masuk nama. Kemudian zaidun juga sama nama ya. Nama Zaid tapi banyak. Nah, banyak Zaid gitu ya. Jamak mudzakkar salim. Baik, insyaallah, fahim insyaallah. Apa tulisan? Nomor 2, an-nakirah maqsudah. Wahia allati yaqsudu biha wahidun bi'ainihi. Nahwu ya rajulu. Nah, jadi yang kedua adalah an-nakirah. An-nakirah disebut ini isim nakirah ya. Sudah hafal insyaallah isim nakirah ya. Isim nakirah itu selain isim ma'rifat. Ya, jadi yang kedua itu munada itu bisa dari isim nakirah maksudah. Maksudah itu yang dimaksud, sudah tentu orangnya ya. Ya sesuai dengan pengertiannya di sini ya. Jadi wahia allati yaksudu biha wahidun bi'ainihi. Munada yang kedua yaitu isim nakirah maksudah itu adalah allati yaksudu biha wahidun bi'ainihi. Yang mana isim nakirah itu sudah dimaksud ya. Sudah dimaksud wahidun kepada seseorang bi'ainihi dengan sudah tentu, sudah jelas ya. Atau sudah memang orang itu yang dimaksud, yang dituju. Nahun ya rajulu. Ya rajulu. Ya. Jadi rajulu di sini ini yang dimaksud ya. Rajul ini munada. Itu isim yang dipanggil dengan ya huruf nida. Jadi rajulu munada. Kemudian di sini dari isim nakirah. Isim nakirah. Tapi di sini maksudah ya. Rajulu isim nakirah. Tapi sudah dimaksud. Yang sudah dimaksud. Jadi yang memanggil ini tahu orangnya gitu ya. Cuma mungkin nggak tahu namanya. Ya mungkin Ana pertama ketemu sama Ustadz Alwi Peter misalkan. Ana belum pernah kenal namanya. Tapi Ana tahu ya rojul, ya rojulu gitu ya. Ya rojulu. Nah, gitu. Jadi Ana ketemu sama Ustadz Alwi gitu kan. Tapi saya nggak kenal namanya. Nggak atau dilupakan namanya. Ya rojulu. Ini namanya rojulu di sini isim nakirah, tapi dia sudah maksud. Nah, sudah maksud dengan yang dipanggil ya. Bahwa saya manggil Ustadz Peter, Ustadz Alwi Peter gitu. Cuma nggak ngerti namanya atau nggak lupa dengan dilupakan dengan namanya gitu ya. Nah, ya rojulu gitu. Nggak boleh tanwin di sini ya. Ya rojulu. Nanti ada penjelasannya di bawah. Kenapa nggak boleh tanwin? Tafadhol Ustaz. Yang ketiga. Berikutnya nomor 3, an-nakirah ghairu maqsudah. Wahia allati yaqsudu biha wahidun ghairu ma'iyyinin. Qaqawlul a'ma ya kaqawlil a'ma ya rajulan khudhu biyadi. Khud biyadi. Nah. Khudh. Nah, khud biyadi. Taib. Jadi yang di sini sekarang macam munada yang ketiga, isim yang dipanggil itu an-nakirah, dia isim nakirah, wa iru maksuda, kebalikan yang nomor 2. Kalau yang nomor 2 isim nakirah tapi maksud. Dia tahu, yang dipanggil itu tahu dia orangnya, cuma nggak ngerti nama atau dilupakan namanya. Maka cara manggilnya ya rojulu gitu ya, ya rojulu. Nah, kemudian yang ketiga itu isim nakirah ya. Dari isim nakirah ghairu maksudah, tidak dimaksud. Contoh seperti kaqaulil a'ma.
seperti ucapannya orang yang buta. Naudzubillah min dzalik ya, seperti taib. Seperti ucapannya orang buta. Orang buta itu memanggil, dia nggak maksud siapa-siapa, gitu ya. Maka cara memanggilnya ya rojulan, nah, fathah dia. Ya rojulan, khud biadi, khud ambillah, biadi tanganku, ya, biadi tanganku, gitu. Maka lafat munadanya rojulan, dia fathah dia, nggak boleh doma. Nah, kaidahnya nanti di bawah ya. Jadi gitu. Ada yang nakira itu maksudah, seseorang dia tahu yang dipanggil, orang yang dipanggil itu tahu, tapi nggak paham, nggak ngerti namanya atau dilupakan namanya. Nah, maka disebut nakiro maksudah. Dari isim nakiro itu sifatnya umum memang. Cuma dia maksud, tahu orangnya, berhadapan gitu, ngelihat orangnya. Kalau gairu maksudah, dia umum, nakiro, isim nakiro, bukan makrifat ya. Kemudian dia nggak tahu, yang dipanggil itu nggak tahu. Seperti panggilan orang yang nggak bisa ngelihat, gitu kan. Ya rojulan, khud biyadi. Gitu ya. Baik, Ustaz. Nomor 4, mudhaf. Contoh, ya Abdullah. Ini Abdullah, ini mudhaf ya. Abda di sini mudhaf pada Allah. Allah Jalla Jalalu ya. Jadi Abdullah ini namanya munada mudhaf. Ini yang kita perhatikan nanti di harkat ya. Contohnya tadi yang pertama mufrad alam, dia ya Zaidu gitu kan. Ya Zaidu. Dia satu lafad dan nama, ya Zaidu. Harkatnya dhammah tanpa tanwin, tidak tanwin. Gitu kan. Yang kedua nakiro maksudah, ya rojulu. Ya. Dia isim nakiro, rojulu isim nakiro. Jelas kalau dicek dari isim makrifat, dia nggak masuk isim makrifat yang 5. Kemudian lafadznya ya rojulu, dia dhammah juga tidak tanwin. Gitu ya. Yang diperhatikan harkat dari munadanya. Kemudian yang ketiga, nakiro gairu maksudah, contohnya panggilan orang yang nggak bisa melihat, ya rojulan. Rojulan ini isim nakiro. Isim nakiro. Dia wairu maksudah karena nggak bisa melihat. Nggak dimaksud. Manggilnya itu nggak dimaksud satu orang. Tapi umum gitu ya. Umum. Maka di sini perhatikan lafadznya ya rojulan. Ya rojulan. Rojulan dia fathah tanwin. Fathah tanwin. Kemudian yang mudhaf Abdallahi, ya Abdallahi. Perhatikan abda, ini yang disebut apa namanya munada mudhaf kepada lafadz Allah Jalla Jalalu. Yang diperhatikan abdanya, dia fathah tanpa tanwin, ya tanpa tanwin, fathah tanpa tanwin, tidak tanwin ya, ya Abdallah. Taib yang terakhir Ustaz, yang kelima. Nomor 5, asyabih bil mudhaf. Wa huwa ma ittisala bihi syai'un min tamami ma'nahu. Nahwu ya tali'an jabalan. Hasan, ya tali'an jabalan. Kemudian yang terakhir ada munada dari syabih bil mudhaf. Syabih itu serupa dengan mudhaf. Ada dua lafadz yang bersatu ya. Ada dua lafadz yang bersatu. Namanya syabih bil mudhaf. Wahwa, ini lebih jelasnya ya. Syabih bil mudhaf itu. Wahwa dan munada dari syabih bil mudhaf ma ittasala tisola apa-apa yang sambung bihi dengan ma opo syai'un sesuatu min tamami maknahu dari sempurnanya maknanya ma atau munada ya. Jadi dia dua lafadz sambung tapi bukan karena mudhof ya. Sambungnya itu karena kalau ini tidak disambung maka maknanya nggak sempurna. Contoh ya tali'an jabalan. Ya tali'an wahai orang yang naik ya. Tolian itu naik di sini ya, langsung makna keterangan. Tolian naik. Wahai orang yang naik. Ini yang dimaksud munada. Kalau kita putus di sini, ya tolian. Wahai orang yang naik. Ya banyak orang naik ya. Naik apa gitu kan?
maka jabalan, gunung. Jabalan, gunung. Nah, jabalan di sini, tolian jabalan, ya, dua lafadz yang tidak bisa dipisah, seakan-akan mudhof, gitu ya. Maka disebut syabih, serupa dengan mudhof. Nggak bisa dipisahnya itu karena kalau dipisah dia maknanya nggak sempurna. Nah, maka untuk menyempurnakan makna jabalan harus ada, ya, gitu ya. Nah, sama syabih bil mudhof, munada syabih bil mudhof, dia tolian, ya. Lafadz tolian di sini dia fathah. Ya, dia nasab, ya. Dia nasab. Nah, maka yang kita perhatikan yang sabil mudhof juga tolian di sini dia nasab, ya, dia fathah. Ya, taib. Tafadhol Ustaz, dibaca hukumnya. Hukum macam-macam munada, fa ammal mufradul alamu wan nakiratul maqsudati fayubniyani ala dhammi min ghairi tanwin. Nahwu ya zaidu wa ya rajulu Nah, wathalathatu nah. Oh ya, tafadhol. Nah, tafadhol. wathalathatu baqiyatu mansubatun la ghairu. Semua penjelasan mansubatul asma ini diambil dari at-tashhilatin nahwiyati syarhimatan al-jurumiyah halaman 162 sampai 217. Nah, jadi hukumnya di sini, ya. Hukum kaidahnya di sini. Jadi kaidah-kaidah ini bukan hukum yang ada di Al-Qur'an dan As-Sunnah, bukan, ya. Ini adalah kaidah bait-bait, sebetulnya ada syairan di situ, bait syair yang menjadi kaidah tata bahasa Arab yang memang diteliti oleh para ulama. Jadi kaidah ini adalah kaidah dari para ulama. Nah, kaidah dari para ulama ahli nahu atau tata bahasa Arab, ya. Jadi kaidahnya fa'amal mufrad alam, yang pertama tadi, jenis munada yang mufrad alam, dia satu lafad dan nama, dan wan nakiratu al maksudah, dan nakiro maksudah yang nomor dua, ya. Ya, yaitu dari isim nakiro tapi sudah dimaksud, dia isim nakiroh tapi tahu orangnya, gitu lah. Tahu orangnya tadi, maka fayubaniyani ala dhammi min ghairi tanwin. Maka keduanya dimabnikan atas dhammah, ya. Atas dhammah tanpa tanwin, bi ghairi tanwin, enggak tanwin. Makanya tadi ya zaidu, enggak boleh ya zaidun. Dia apa namanya? Harkatnya dhammah, ya. Mabni atas dhammah. Kemudian tidak tanwin. Ya zaidu. Sama dengan nomor dua, ya. Yaitu an-nakira maksudah. An-nakira maksudah dia juga dhammah tanpa tanwin, ya. Ya rajulu. Nah, itu kaidahnya ini. Jadi ya zaidu wa ya rajulu. Nah, itu dhammah tanpa tanwin. Wassalah satu al-baqiyah mansubatun la ghairu. Jadi yang ketiga sisanya, nah berarti nomor 3 ya sampai nomor 5, yaitu an-nakira ghairu maksudah. Ada contohnya tadi apa? Ya rajulan khud biyadi. Dia isi rajulan isim nakira, tapi tidak dimaksud, umum dia. Karena nggak bisa melihat, ya. Panggil ya rajulan khud biyadi. Sama mungkin kekunci di kamar gitu, ya. Nggak tahu siapa di luar kamar itu, panggil-panggil. Maka cara memanggilnya sesuai kaidahnya, ya rajulan, iftah albab misalkan. Iftahu albab misalkan. Albaba. Yang kekunci di kamar kan begitu. Nah, saking paniknya dia memanggil, kalau tata bahasa Arab memanggil nggak boleh ya rojulu nggak bisa. Nah, kaidahnya ya rojulan. Nah, karena lafadz nakirah ghairu maksudah. Nggak dimaksud siapapun yang di luar kamar. Ya rojulan, iftahu albab misalnya. Iftahu albab, ya rojulan. Nggak bisa, ya rojulun nggak bisa. Kaidahnya begitu. Karena munada di sini itu an-nakirah ghairu maksudah. Nah, kemudian 3 sisanya, yang pertama ya an-nakirah ghairu maksudah, yang kedua mudhof, sama. Kalau lafadznya mudhof, munadanya itu mudhof, ya, mudhof dan mudhof ilaih. Contohnya Abdullah di sini. Nah, maka dia fathah, ya. Dia fathah. Kemudian yang terakhir
syabih bil mudhaf juga dengan fathah ya, mansub ya. Wassalah satu bakia mansubun la ghairu. Jadi nomor 3 nakirah ghairu masudah, nomor 4 mudhaf, mudhaf dan mudhaf ilaih. Kemudian nomor 5 syabih bil mudhaf itu i'rabnya harus nasab ya, mansub. Nah, kalau kembalikan kita ke i'rab nasab berarti yang beri'rab nasab itu hanya nomor 3 sampai nomor 5 ya. An-nakirah ghairu maksudah, mudhaf, mudhaf ilaih, kemudian syabih bil mudhaf ya. Nah, maka begitu. Maka ya misalkan ya Abdullah, ya Abdurrahman, ya Aba Hurairah. Aba Hurairah itu mudhaf dan mudhaf ilaih. Maka nggak bisa ya Abu Hurairah, nggak bisa. Hukumnya harus ya Aba Hurairah. Nah, dia isim nam maka tanda nasabnya dengan alif ya Aba Hurairah. Wadah insyaallah. Tafadhal Ustaz. Baca dengan cepat. Ya, kalau munada mudhaf pada ya mutakallim, ya makna saya, maka menjadi 6 bentuk. Mutamimah halaman 77-78. Bentuk asli ya ibadi, ya mutakallim dibuang ya ibadi. Ya mutakallim diharokati fathah ya ibadiyah. Ya mutakallim diganti alif ya ibadah atau ya hasrata. Ya mutakallim dibuang dan akhir lafaz di fathah ya ibadah. Ya nida dan ya mutakallim dibuang ibadi rabbi. Nah, contohnya itu. Wadah insyaallah tinggal mempraktekkan ya. Jadi lafat-lafat setelah ya itu yang dimasuk munada ya. Tinggal nanti bisa dipraktekkan. Itu boleh semua ya. Hukumnya boleh jadi 6 bentuk. Kalau mudhaf pada ya mutakalim ya. Jadi aslinya ibadun aslinya lafadznya itu, kemudian ada ya yang bentuk asli pertama ya. Nah, ibadun dengan ya. Nah, itu ya-nya itu namanya ya mutakalim, ya mana saya ya. Ya-nya itu ya mutakalim. Kalau mudhaf dengan ya mutakalim maka bisa jadi 6 bentuk ini. Boleh semua dijadikan seperti 6 bentuk ini. Apa tahu Ustaz? Apabila munada mudhaf pada ya mutakallim lafadznya abun atau umun, maka menjadi 10 bentuk ditambah 4 bentuk dari 6 bentuk yang awal. Mutamimah halaman 78. Tahan dulu Ustaz. Tahan dulu Ustaz. Jadi munadanya di sini yang dimaksud lafadz munadanya itu yang dipanggil itu abun atau umun. Jadi munadanya dari abun atau umun. Kemudian abun sama umun ini mudhaf pada yang mutakalim gitu lah. Jadi manggil bapak atau ibu yang mudhaf pada ya mutakalim. Itu maka menjadi 10 bentuk 6 seperti 6 yang pertama, kemudian ditambah 4 lagi seperti ini ya. Tafadhol Ustaz. Ya mutakallim diganti ta, contohnya ya abati atau ya ummati. Huruf ta di fathah ya abata atau ya ummata. Huruf ta ditambah alif ya abata ya ummata. Huruf ta ditambah ya abati ya ummati. Baik, coba sekarang kita coba yang 6 ya. Yang 6. Lafadz munadanya abun atau umun kemudian mudhafkan dengan sesuai kaidah yang 6 ini. Bentuk asli, coba bentuk asli. Munadanya diganti abun atau umun Ustaz? Ya abi, ya abi. Abi. Ya abi, ya umi gitu ya. Ya abi, ya umi ya. Bentuk asli. Baik, yang kedua. Ya mutakalim dibuang. Ya. Ya abi, ya umi. Ya pendek ya. Ya pendek. abi, ya umi. Kemudian ya mutakalim di harkati fathah. Tafadhol Ustaz. Ya abaya, ya umayya. Ya, ya mutakalim di harkati fathah. Iya, Jadi abi awalnya kan abi atau umi gitu ya. Iya. Tapi di ya mutakalimnya di harkat fathah.
Ya, kalau untuk abi ya abaya. Ya abaya atau abia ya. Ya, oh iya Kemudian abi ya. ya. Ya ummiya. Nah, Masan. Tafadhol. Seterusnya nomor 4. Nomor 4 ya aba ya Ya mutakalim diganti alif. Baca dulu Ustaz. ya mutakallim diganti alif. Contohnya Nah, ya aba ya umma. Hasan. Tafadhol. Berikutnya ya mutakallim dibuang dan akhir lafaz di fathah. Ya aba ya umma. Ya mutakalim dibuang dan akhir Eh, lafaz di fathah. akhir lafaz di fathah. Ya. Akhir lafaz kan ba ya. Ya. Sama ma. Sama ma sama Sama mim mim. ya. Ya, ya, Sampai Ustaz. ma sama. Tafadhol. Jadi apa? Ya kalau aba abi ya aba. Pendek Kalau ya. umi ya pendek. Kalau umi ya umma. Nah, tafadhol terakhir keenam. Kemudian ya nida dan ya mutakallim dibuang. Abi Apa? umi. Nah, ya mutakalim di bawah ya. Abi umi. Nah, Hasan ya. Abi umi. Itu boleh kayak gitu. Gitu lah. Jadi cara-cara dalam apa namanya melafatkan, menyebut atau mengharkati ya. Baik, tafadhol. Terakhir. Apabila munada mudhof pada isim yang mudhof pada yang ya mutakallim maka jadi dua bentuk. Yang pertama ya gulama gulami. Yang kedua ya gulama gulamiyah. Paham yang dimaksud di sini ya? Tahan dulu ya Ustadz ya. Gulami di sini ini mudhof pada ya mutakalim ya. Jadi ya mutakalimnya ada pada gulami. Yang terakhir ya, lafaz terakhir gulami. Kemudian ada isim gulam. Ya gulam di sini ya. Maka dua bentuk ini. Dua bentuk. Pertama ya gulama gulami. Jadi kalau ada isim seperti gulama di sini, mudhof kepada isim yang mudhof pada yang mutakalim gulami, nah, maka dua cara ini membacanya. Ya, kaidahnya hanya bisa dua cara ini. Ya gulama gulami, ya, bentuk asli ya gulami. Nah, kemudian yang kedua ya gulama gulamia. Nah, ya gulama gulamia. Ya-nya bisa di fathah. Gulamia. Ya gulama gulamia. Taib dasarnya di atas silat ya. Atas silat Nawiyah Sarah Matan Al-Jurmiyah 78. Alhamdulillah barakallah. Di sini sampai pada latihan keempat. Taib Ustaz. Coba Ustaz ini. Ustaz Cibron masih ada? Hadir, Ustaz Ustaz. Cibron. Apa tahu Ustaz? Yang nomor 7. Kita ngejar target pertemuan. Nomor Nomor 7. Baik. Hal, al-halu, tingkah laku atau sikap. Wal ismul mansubu, al-mufassiru lima in bahama minal hayati. Contoh, ja'a Zaidun rakiban. Nah, jadi hal itu ini juga posisi yang beri i'rab nasab ya. Tadi munada nomor 6, kemudian sekarang nomor 7 itu posisi yang beri i'rab nasab yaitu hal. Ya, kalau dalam bahasa Jawa kalau saya dengar itu pakai hale gitu ya, hale. Apa itu hal? Itu hal adalah tingkah laku atau sikap ya. Itu al-ismul mansub. Jadi hal itu juga yang menempati itu adalah isim. Al-mansub yang beri i'rab nasab. Al-mufassiru yang menjelaskan ya, sekaligus fungsinya ini menjelaskan limam bahama bagi apa-apa yang samar minal hayat dari beberapa tingkah laku ya, dari tingkah laku atau keadaan. Hayat berapa keadaan. Jamak dari hayah, jamak dari hayah. Jadi itu pengertian sekaligus fungsi dari hal.
Ja'a telah datang siapa Zaidun Zaid rokiban hale wong kang numpak, hale wong kang berkendaraan. Jadi hale gitu ya, untuk nandai aja. Nah, hale orang yang berkendaraan. Nah, jadi rokiban di sini posisinya dia hal, al-hal. Jadi beri orang nasab, tanda nasabnya dengan fathah karena isi mufrad. Ya, rokiban di sini isi mufrad. Nah, tapi posisinya ini hal ya. Hal itu harus nasab, beri i'rab nasab. Ya, karena yang menempati i'rab nasab hal sekarang ini isi mufrad, maka tanda mufradnya dengan fathah. Taib terakhir sebelum 5 menit kita latihan insyaallah. Tafadhol Ustaz. Baik, sahibul hali harus isim ma'rifat dan hal sendiri dari isim nakirah. Dan hal terjadi setelah sempurnanya kalam. Hal bisa berupa huruf wawu halin. Contoh, alladzina kharaju min diyarihim wahum alufun. Al-ayah. Ulufun. Ulufun. Nah, ya, penjelasan sedikit dari hal. Jadi hal itu harus isim ma'rifat. Contohnya Zaitun di sini isim ma'rifat ya, sebab alam nama. Kemudian apa halnya sendiri dari isim nakirah. Contohnya di sini rokiban. Rokiban ini isim nakirah ya. Jadi halnya dari isim nakirah. Kemudian sohibul hal. Sohibul itu yang mempunyai hal, yang punya tingkah laku itu Zaitun di sini. Itu dari isim ma'rifat ya. Dan apa itu? Hal itu bisa dari waw hal namanya. Contohnya di sini, alladzina kharaju min diyarihim wahum ulufun. Jadi wahum di sini wawnya ini waw hal namanya ya. Waw hal wahum hale mereka, keadaan mereka gitu kan. Ulufun beberapa ribu ya, ribuan. Satu lagi Ustaz. Nomor 8 Ustaz. Halo Ustaz Sibron. 8 tamyiz at-tamyizu wal ismul mansubul mufassiru liman bahama minadz-zawati. Contoh, Toba Muhammadun nafsan. Jadi ini sama dengan apa itu namanya? Sama dengan hal, hanya dia menjelaskan lima bahama minat dawat. Ya. Suatu yang masih samar ya, imbahama samar minat dawat dari dari ya dari benda, ya, diri atau benda ya. Contohnya Toba Muhammadun nafsan, senang atau ya senang gitu ya. Siapa Muhammadun Muhammad nafsan. Kalau bahasa kita itu, kalau saya biasa manai apanya gitu ya. Apanya nafsan dirinya. Itu tamyiz namanya. Tamyiz. Toba senang siapa Muhammad nafsan dirinya. Lah diri ini dawat ya, dat. Nah, jadi kalau tidak ada tamyiz, misalkan toba senang atau baik siapa Muhammad. Apanya yang baik gitu kan? Masih samar dia. Maka dijelaskan dengan tamyiz, nafsan dirinya. Nah, kalau hal tadi itu keadaannya ya, ja'a Zaidun rokiban tadi kan, telah datang siapa Zaidun Zaid. Ya, Zaid telah datang. Apanya yang datang? Ya. Keadaannya seperti apa gitu ya? Ja'a telah datang siapa Zaidun Zaid. Dia masih samar dari sisi datangnya itu dengan apa? Gitu ya. Rokiban hale orang yang apa itu naik kendaraan. Taib. Ini semua masih sampai posisi ke-8 yaitu tamyiz. Ini adalah posisi-posisi yang beri rafa ya. Barakallahu fikum. Taib, kita kembali ke tadi hadis ya. Hadis keempat dalam syarif ini. Kita latihan. Masih ada 5 menit sebelum insyaallah selesai. Tafadhol Ustaz. Langsung ke Ustadz Alwi sama Ustadz Sibron ya. Tafadhol, kita i'rab dari usul sampai kepada i'rabnya. Coba pada lafadz ini aja biar
biar kena semua ya insya Allah. Tafadhol Ustaz. Ana jawab aja, Ustaz. Iya. Ayo Ustaz Alwi. Ya, berarti saya yang bertanya ya Ustaz ya. Nah, Ya, siap. Berarti mulai dari kalimat mana Ustaz? Wa anna Muhammadan itu. Muhammadan. Ya, maksudnya kita sasar yang di situ ada i'rab rofa dan nasab yang sudah kita pelajari ya. Iya. Nah, Nah, Ustaz. Wa anna waw isim fi'il apa huruf Ustaz? Huruf. Huruf. Kenapa huruf? Karena tidak ada tanda isim dan tidak ada tanda fi'il, tidak menunjukkan waktu. Ustaz. Kemudian waw itu huruf apa Ustaz? Wow, itu Berapa? Lafadz sebelumnya ini. Lafadz sebelumnya hatta atof. yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Atof, Ustaz. Huruf Tahu, Ustaz. atau apa ya? Kemudian lafaz anna isim fi'il apa huruf Ustaz? Huruf. Kenapa huruf? Karena tidak menunjukkan tanda isim dan tidak menunjukkan tanda fi'il. Iya, iya. Lanjut. Eh, Muhammadan. Muhammadan isim fi'il apa huruf Ustaz? Isim, Ustaz. Kenapa isim? Karena dari segi lafaz ada tanda isim yaitu tanwin. Tanwin, ya. Isim Kemudian apa? ini isim apa Ustaz? Muhammad. Isim mufrad. Isim mufrad. Ma'rifat apa nakirah? Kenapa isim mufrad? Kenapa isim mufrad? Ya, Karena menunjukkan satu, Ustaz. bermakna satu ya. Satu Muhammad. Ya. Ma'rifat apa nakirah tadi? Ma'rifat. Ma'rifat. Kenapa ma'rifat? Karena menunjukkan nama yang tertentu, Ustaz. Nama yang tertentu. Menunjukkan alam, jadi nama ya. Isim alam. Alam. Rasul Ustaz, langsung ke Rasul. Rasulu isim fi'il apa huruf Ustaz? Rasulu isim. Kenapa isim? Karena menunjukkan nama. Nama. Nah, ya menunjukkan ya kembali ke Rasulullah yang dimaksud Muhammad ya. Muhammad Ya. Rasulullah. Nah, dari secara makna menunjukkan benda, orang, gitu ya. Baik. Kalau dari lafaz nggak kelihatan soalnya kan begitu. Dari makna. Jadi kalau dari lafaz tidak kelihatan dari makna. Baik Ustaz. Rasulu isim apa? Isim apa Ustaz? Rasulu khobar. Nah, Khobar isim anna. dulu. Anwal Isim usul. mufrad. Isim mufrad. Isim Baik. mufrad. Sekarang ditanya masuk ke i'rab sudah ini, Rasulu ini sudah dibahas. Ayo, Rasulu posisinya jadi apa? Iya. Tafadhol Ustaz Alwi. Rasulu posisinya jadi apa Ustaz? Posisinya sebagai khobar anna. Nah, Khobar pas. anna. Ingat ya, pelajaran kemarin ya supaya mengingat ya pelajaran kemarin di i'rab rafa itu posisi di antara posisi yang beri-i'rab rafa adalah khobar inna atau anna. Kemarin ya, inna dan saudara-saudaranya. Lah, anna ini termasuk saudara inna. Itu pelajaran sebelumnya. Itu. Jadi di sini posisinya di khobar anna. Tafadhol Ustaz Alwi. I'rabnya khobar anna. Khobar anna. Kemudian I'rab khobar anna. i'rab khobar anna. I'rab khobar anna rafa dengan tanda dhammah. Marfu Karena dia mufrad. Iya. Ya. Nah, Ustaz. Ya jangan kesusu Ustaz. Ini kita ngaji contoh juga Ustaz ya. Ditanya gitu kan. Betul. Jadi coba diperjelas lagi. I'rab khobar anna.
I'rab khobar anna Ustaz, mohon diulangi. I'rab khobar anna rofa Ustaz. Tanda rofanya. Tanda rufa'nya di Tanda rofa doma. doma. Kenapa dengan doma? Ustaz Kenapa, Alwi? kenapa dengan kenapa dengan Karena doma dia Ustaz? isim mufrad. Isim Mufrad. mufrad. Ya. Ya, jadi begitu. Jadi kita tahu kenapa kita mengharkati Rasulu atau di sini Rasulu berlamnya huruf terakhir diharkati doma. Ya, karena dia posisinya khobar anna. Sudah kita pelajari i'rab khobar anna rofa. Tanda rofanya apa? Dengan doma. Kenapa dengan doma? Kan isim mufrad. Jadi Rasulu isim mufrad ya. Nah, ma'ruf wa yukimu. Yukimu. Yuqimu isim fi'il apa huruf Ustaz? Yukimu fi'il Ustaz. Kenapa fi'il? Karena dari segi Makna dulu. makna menunjukkan pekerjaan, Kata kerja kata kerja yang bersama yang bersama domir, ya domir pelaku ya. pelaku, nama Pelaku pelaku. fa'il berupa isim domir. Nah, kira-kiranya Ya. apa Ustaz? Kira-kira hum. Kira-kira hum ya. Hasan, yukimu dan mengerjakan mereka. Jadi ada mereka di sini berupa isim domir ya, hum. Taib Hasan. Apa tahu Ustaz Alwi? Fi'il apa? Ini fi'il apa Ustaz? Ini fi'lun mudhari. Kenapa? Maklum Ayo, enggak gitu ya Pak? Maklum kenapa? majul. Ya, Ditanya dulu, kenapa fi'il mudhari? kenapa fi'il mudhari Ustaz? Karena ada huruful mudhara'ah, huruf ya. Huruf ya. Iya. Nah, Kemudian ini sudah ada i'rabnya Ustaz. kenapa udah mudhari ya? Kemudian fa'ilnya tadi boleh ditanya fa'il tadi Iya. hum. Apa fa'ilnya tadi Ustaz? Fa'ilnya domir. Hum ya. Ya, domir. Hum. Domir apa Hum Ustaz? tadi. Domir hum. Baik. Ya. Tanya i'rabnya Ustaz Alwi. I'rabnya Ustaz? I'rabnya fa'il gitu. I'rabnya fa'il. Rofa, Ustaz. Tanda Kenapa rofanya rofa? Tanda rofanya? Tanda rofanya hasbun nun. ah, tidak ada rofa dengan hadfun nun. Nah. Tanda rofanya dengan apa? Kembalikan kalau isim domir itu mabni. Coba kalau yang mabni kemarin seperti apa? Kembalikan ke tanda i'rab rofa yang utama. Dhamma, Doma, muqaddaran apa? muqaddaroh. Nah, jadi Yang dhamma dikira-kira. atau dikira-kira atas hum, gitu ya. Atas Dhammanya hum, atas ya. hum. Karena hum itu nggak bisa. Dia rofa, dia nasab, dia khofat posisinya ya. Ya, kalau hum itu rofa atau nasab ya, itu tetap hum. Kalau khofat dia him, ya, dia him. Artinya semua isim domir ya, semua isim domir itu ada mabni ya. Taib, ini ada coba 4 lafad ya. As-sholata, kita lompat nanti. Supaya ini tafadhal Ustaz. As-sholata. As-sholata isim fi'il apa huruf Ustaz? As-sholata isim, Ustaz. Kenapa isim? Dari segi lafaz ada tanda isim yaitu alif lam. Taib, isim apa Ustaz? Isim apa Ustaz? Isim Tasniah, mufrad, apa jamak? mufrad, Ustaz. Hasan. Kenapa? Ayo, Kenapa ditanya. kenapa mufrad Ustaz? Karena menunjukkan satu. Taib, ini sudah ada tadi dipelajari. Coba masuk ke i'rab. Ya. Posisinya Posisinya apa Ustaz? Sebagai maf'ul, Ustaz. Maf'ul. maf'ul apa? Maf'ul bih, Maf'ul apa? min ajlih. Maf'ul bih. Hasan. Maf'ul bih. Kenapa Ustaz? Maf'ul bih?
Eh, Lanjut aja ke i'rab Ustaz. I'rabnya maf'ul gitu aja. I'rab maf'ul, i'rabnya maf'ul mansub. Nah, tandanya 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 nasab. lah, tanda itu bukan nasab. Tanda itu dengan harkat apa dengan huruf? Fathah. Iya, fathah Ustaz. fathah. Kenapa? Tanya Ustaz Alwi. Kenapa fathah, Ustaz? Karena dia mufrad, isi mufrad. Karena Isim dia mufrad ya. Sesuai kaidahnya. Jadi isim mufrad dengan fathah. Coba dua lafadz. Ya, kita lebih 5 menit nih. Pak moderator, Afan sedikit lebih 5 menit. Coba wa hisabuhum 'alallahi ta'ala. Coba wa hisabuhum. Yang terakhir ya. Wa Hisabuhum, hisabuhum. Kita lompat di situ. hisabuhum, isim fi'il apa huruf, Ustaz? Hisabuhum. Isi Ustaz. Hisabuhum. Isim. Kenapa isim? Kenapa isim, Ustaz? Karena Hisapan. menunjuk Hisapan. Mohon diulangi, Hisab. Ustaz. Maknanya his, hisab, menghitung. Wa hisabuhum dan hitungan mereka atau hisapan mereka iku 'alallahi atas Allah. Tafadhol, coba hisabu. Kenapa isim? menunjukkan Hisapan ya. Tunjukkan apa ini? iya, Ya menunjukkan bisa ke arah benda ya. Kalau benda. dari lafaz kan nggak kelihatan. Atau begini, bisa juga langsung ke gandengkan dengan fi'il. Kalau fi'il itu ada fa'il, hisabu tidak ada fa'il di sini. Hisabu nggak ada fa'il. Ya, bisa juga begitu. Taib. Dari si makna hisapan. Hisapan itu menunjukkan benda ya, atau kelakuan. Nah, yang jelas di sini tidak ada fa'il. Itu. Tafadhal Ustaz. Ustaz Alwi. Isim apa? Isim apa ini, Ustaz? Isim mufrad Ustaz. Kenapa mufrad? Karena menunjukkan satu. Satu. Tanya posisinya langsung ke i'rab masuk. Posisinya apa, Ustaz? Posisinya sebagai mudhof Ustaz. Lah. Posisi enggak itu apa nama mudhof. Posisinya Ustaz. Posisinya sebagai atof Ustaz. Lah. Wa hisabuhum 'ala Allah. Ataf ke mana Ustaz? Tafadhol. Hisabu. Kemarin kalau ingat isim di awal kalam. Isim di awal kalam jadi apa? Mufrada Ustaz. Mubtada. Kan mubtada ya. Ini posisinya jadi mubtada. Tafadhol. I'rab mubtada. Ayo Ustaz Alwi. I'rab mubtada, Ustaz. Rofa Ustaz. Kenapa rofa? Tanda rofanya. Tanda rofanya? Tanda rofanya dhamma Ustaz. Kenapa dengan dhamma? Kenapa dengan dhamma? Karena dia mufrad. Nah, khobarnya di mana kira-kira? Alallahi, coba alallahi atas Allah. Ala. Isim fi'il apa huruf? Huruf Ustaz. Huruf. Kenapa huruf, Ustaz? Karena tidak ada tanda isim dan tidak ada tanda fi'il. Fi'il. Huruf apa? Huruf apa ini, Ustaz? Huruf khafat. Ya, huruf atau huruf jar ya. Huruf jar ya. Nah, Allahi ma'ruf dari usul dan anwar usul ya. Sekarang i'rabnya apa namanya? Posisi Allah Jalla Jalalu. Jadi apa ini? Masih ingat enggak, Ustaz? Semua isim yang ya, tafadhol. Posisinya sebagai ismul majrur, Ustaz. Isim majrur ya. Jadi ya, semua isim yang dimasuki huruf jar namanya majrur ya. Tanya Ustaz, belum ini i'rabnya. Cuma di sini wa hisabuhum 'alallahi. 'Alallahi ini jar majrur. Kemarin disebut apa ini? Jumlah apa syibhul jumlah? Syibhul jumlah, Ustaz. Syibhul jumlah ya. Jadi syibhul jumlah jar majrur di sini Hasan ini di tempat rofa menjadi khobar hisabu ya. Khobar mubtada hisabu. Jadi di sini khobarnya itu mana khobar dari
dari mubtada, wa hisabuhum ini mubtada ya. Kemudian khobarnya mana? Jadi mubtada itu harus ada khobar. Nah, khobarnya di alallahi di sini ya. Ini maksudnya mencontohkan yang kemarin khobar mubtada itu tidak selalu bersama selalu dari isim. Kalau mubtadanya harus isim. Tidak ada fi'il dan huruf, fi'il atau huruf dari mubtada. Jadi mubtada itu dari isim. Tapi kalau khobarnya itu memang secara umum dari isim. Ya. Tapi ada juga yang dari selain isim ya. Contohnya dari jumlah ini. Dari jumlah ya. Dari jumlah apa namanya sibul jumlah. Jar majrur ini. Allah. Jadi khobarnya di sini wa hisabuhum dan utawi hisapan mereka atau hitungan mereka iku alallahi atas Allah. Iku alallahi atas Allah ya. Insyaallah itu ya yang bisa kita sampaikan dan praktekkan malam ini. Semoga bisa apa itu difahami dan lebih mudah insyaallah. Ya karena lewat hampir 10 menit kita kembalikan kepada Ustadz Haris. Ustadz Haris. Baik, Ustaz. Barakallahu fiik. Alhamdulillah sudah selesai Ustadz. Baik, Ustaz. Nah, baik ya tulab wa talibat, karena waktunya sudah lewat ya. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ustaz Ahmad Robani LC, maka untuk sesi hari ini, pertemuan ke-12 Jimla, insyaallah ta'ala kita akhiri. Mari kita sama-sama mengakhiri pertemuan ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakallah khairan katsiran kepada Ustaz Ahmad Rabbani LC, hafizahullah taala, dan juga kepada para peserta yang menyimak dan mempelajari pembelajaran ini dengan secara baik dan tertib. Insyaallah ta'ala kita akan bertemu lagi esok hari atau esok malam hari di jam yang sama. Syukran barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.